Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alexanto dari Ilmu Pemerintahan kelas A dengan NIM 2021-05-235 yang akan mempresentasikan topik 8 yang berjudul Civil Society dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama, pengertian masyarakat sipil. Masyarakat sipil dalam bahasa Inggris, civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata sipil sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti sivil atau civilis, beradab. Istilah masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil atau civilis society yang arti masyarakat yang peradaban. Sebuah tatanan masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Beradab yaitu mempunyai sopan santun, budi pekerti, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab. Beradab juga menunjukkan suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sejarah civil society, akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, seorang orator dan pujangga Roma. Cicero lah yang memulai menggunakan istilah societas civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara. Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda. Akar sejarah civil society di Indonesia bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika merkantilisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Pasca kemerdekaan tahun 1950-an, pertumbuhan civil society di Indonesia mengalami kemajuan yang pada saat itu organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Unsur dari masyarakat sipil yang pertama itu adanya area luas dan fasilitas umum untuk menyampaikan pendapat, yaitu merupakan sarana untuk mengemukakan pendapat warga negara, yang mana di dalamnya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan civil society. 2. Ada demokrasi. Demokrasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak akan terwujud, yang mana demokrasi adalah suatu tatanan politik sosial yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Yang ketiga, masyarakat saling toleransi dan menghargai perbedaan antar komunitas, yaitu merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Menurut Mulkholis Majid, toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan tata cara pergaulan yang menyenangkan antar kelompok dan berbeda-beda, maka hasil itu dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari ajaran yang benar. Toleransi bukan hanya tuntutan sosial masyarakat macam saja, tapi juga menjadi bagian terpenting pelaksanaan ajaran moral. Yang keempat, dapat hidup berdampingan dalam masyarakat, dalam keagamaan, masyarakat agama, adat dan budaya atau pluralisme, yaitu tidak hanya dipahami sebagai batas sikap, harus mengakui dan memahami kenyataan sosial yang beragam.
tetapi harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan, pandangan suatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, dapat membedakan dan melaksanakan hak dan kewajiban secara mandiri dan seimbang, yaitu di mana keadilan sosial yang proporsional atas hak dan kewajiban warga negara yang mencakup segala aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan perlengkapan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atas golongan itu. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, dukungan individu dalam masyarakat biasa tidak sepenuhnya bergantung pada negara, namun dia terlihat bekerja pada kepuasan pribadi dan diri mereka sendiri secara mandiri. Yang kedua, mandiri. Masyarakat umum atau masyarakat umum dicirikan sebagai masyarakat umum yang berupaya mengatasi masalah sendiri secara konsisten, menumbuhkan kemampuan imajinatif untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi permintaan hidup tanpa hambatan dan bebas, sementara masih mengacu pada terhadap hukum dan pedoman yang bersangkutan. 3. Tidak bebas harga diri. Masyarakat umum sangat menghargai nilai manusia dengan tujuan agar segala sesuatu tepat sasaran, kesederhanaan, dan menghasilkan efek positif bahwa dia masyarakat untuk sebagian besar. 4. Pertahankan rasa hormat, penghargaan, dan pengakuan bersama semua jenis perbedaan sehingga harmoni persahabatan dibuat memancarkan keunggulan varietas yang memajukan budaya dan menjadi positif. Selain masyarakat umum harus menempatkan masalah di atas adalah kontras sehingga tidak ada perdebatan antara pertemuan terkait cara. Yang kelima, pengakuan atas tubuh hierarkis yang apik dan terkini dengan tujuan akhir untuk terbentuknya hubungan yang stabil antar komponen masyarakat. Selanjutnya ada pilar penyangga masyarakat sipil. Yang pertama itu lembaga swadaya masyarakat, yang berarti lembaga swadaya masyarakat ini adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua ada pers dan media massa. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Yang ketiga ada supremasi hukum. Setiap warga negara yang baik, duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat aktivis kampus atau dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial masyarakat sipil yang bergerak melalui jalur moral, pors, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir ada partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya
partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi warga negara, sehingga partai politik menjadi persyarat bagi tegaknya masyarakat sipil. Dan selanjutnya ada kekuatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, masyarakat sipil dalam pembangunan. Yang kedua, agama atau Muhammadiyah sebagai penyangga masyarakat sipil. Yang ketiga, masyarakat sipil dalam kebijakan publik. Yang keempat, masyarakat sipil dalam perekonomian. Yang kelima, masyarakat sipil dalam demokrasi. Yang keenam, masyarakat sipil dalam reformasi elektoral Indonesia. Selanjutnya, ikut menentukan agenda kebijakan publik, ikut serta memberikan pelayanan yang baik, menjadi pengawas, penyelenggara, atau pelayanan pemerintah yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.